Welcome to my channel Hasan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat guru penggerak di seluruh Indonesia. Salam kompak semuanya. Ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Hasan SPD, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Senagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pengajar praktik saya Ibu Puji Hasriti SPD dan fasilitator saya Pak Dwi Iswahyudi. Video ini saya akan menjelaskan modul 1.4 demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Pak Guru, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari restitusi? Sebenarnya sangat banyak pengertian restitusi menurut para ahli. Namun saya mengambil sebuah kesimpulan, restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dibuat berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan dibuat berdasarkan murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Terdapat banyak kasus pelanggaran tata tertib di sekolah. Saya hanya menampilkan 2 kasus yang sering terjadi di sekolah. Kasus yang pertama yaitu Aldi sering terlambat ke sekolah. Sebagai wali kelas, tindakan saya menggunakan penyelesaian segitiga restitusi. Berikut tayangannya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Aldi, silakan masuk, silakan ambil kursi, silakan duduk. Baik, Pak. Aldi. Bagaimana kabarnya Aldi? Sudah sarapan pagi hari ini? Baik, Pak. Sudah tadi. Alhamdulillah. Seharusnya Aldi ini kan jam istirahat, harusnya kan di kantin, tapi malah Bapak panggil ke sini. Apakah mengganggu waktu Aldi? Enggak, Pak. Sebab saya sudah makan di rumah. Alhamdulillah. Sebenarnya tujuan maaf nih ya, Bapak panggil ke ini ada punya tujuan. Tujuannya itu Bapak ingin menanyakan beberapa hal. Hal ini selaku Bapak kan wali kelas Aldi ini. Ini laporan dari guru piket. Emang Aldi jam berapa sih masuk ke sekolah tadi? Jam 8 pagi, Pak. Kok bisa masuk jam 8 pagi? Harusnya jam masuk pertama itu jam berapa Aldi? Jam 7 udah 45 menit Pak. Ya. Harusnya 7.45 menit kamu sudah berada dalam kelas, ya kan Aldi ya? Nah, seharusnya kamu datang itu lebih awal. Berarti kalau 15 menit sebelum belajar berarti jam 7.30 sudah ada dalam kelas. Ngapain saja kamu di situ? Membantu teman kamu yang sedang piket, meskipun kamu tidak ada jadwal piket ya, kayak menyapu, menyiram tanaman, mengambil kursi dan sebagainya. Atau kamu Aldi bisa memanfaatkan waktu luang dengan membaca buku di pojok baca. Pokoknya hal-hal yang bermanfaat Aldi ya. Apakah datang terlambat itu perbuatan baik, Bapak tanya? Tidak, Pak. Pasti melanggar peraturan kelas nggak? Peraturan tata tertib sekolah? Saya sudah melanggar tata tertib sekolah. Iya, nah tidak apa, sebenarnya setiap insan yang dilahirkan ke muka bumi ini pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Begitu juga dengan Bapak. Dulu Bapak juga pernah ya beberapa kali datang terlambat ke sekolah. Namun Bapak selalu berusaha supaya merubah sikap tersebut, selalu datang lebih cepat, lebih awal ke sekolah gitu. Nah, Bapak mau tanya, coba Aldi jawab jujur. Penyebab utama Aldi itu terlambat datang ke sekolah itu kira-kira kenapa coba? Karena terlambat bangun tidur, Pak. Kok bisa terlambat bangun tidur? Emang Aldi tidurnya jam berapa? Tidurnya semalam kemalaman. Saya semalam tidurnya sampai jam 1 malam. Ngapain Aldi tidur jam sampai segitu? Coba jujur sama Bapak, Aldi ngapain tidur jam segitu? Apa yang Aldi kerjakan? Aldi semalam main HP, Pak. Kadang main game, kadang-kadang stalking Instagram sama TikTok. Sebenarnya Bapak sudah menduga hal itu. Dari lama sudah Bapak duga. Nah, tahu kan Aldi itu perbuatan yang tidak baik kalau kita tidur terlambat, apalagi sampai begadang. Hal itu karena akan merusak kesehatan kita, Aldi.
Jadi nanti Aldi kalau datang ke sekolah, kalau tidur larut malam begadang, itu akan merusak kesehatan Aldi. Pasti sampai ke sekolah nanti udah penyakit 5S itu ada, letih, lesu, lemah, apalagi itu sampai pusing, sampai puyeng, pastinya itu bawaannya pengen tidur, malas-malasan, tidak fokus belajar. Nah, itu yang harus diubah. Karena kenapa? Manusia ini seharusnya itu diwajibkan tidur itu minimal 8 jam loh, dari 24 jam. Ya kan? Ya. Jadi Aldi harus bisa memilahkan, membedakan 1 jam untuk belajar, berapa jam untuk istirahat, nah gitu. Beraktivitas main berapa jam itu harus Aldi pilah-pilah, harus buat jadwal. Janji? Janji Pak. Oke. Bapak mau tanya, kalau terlambat ke sekolah itu gini, kalau kamu terus-menerus terlambat datang ke sekolah, itu akan ada konsekuensinya ataupun akan ada impactnya kepada kamu. Nanti akan dipanggil orang tua, disurati, ya kan, akan ada tindak lanjut. Nah, paham ya Aldi? Bapak harap kamu tidak lagi datang lambat ke sekolah. Kira-kira kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Padahal di awal dulu pertemuan sudah Bapak jelaskan ya tentang tata tertib kelas, keyakinan sekolah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Aldi langgar? Disiplin Pak. Penting nggak disiplin di sekolah? Penting Pak, sebab kunci keberhasilan adalah disiplin. Aldi ini adalah murid Bapak yang paling pintar, seharusnya memang tidak salah harusnya Aldi. Bapak harap Aldi ke depan itu mau merubah sikap Aldi ya. Bagaimana cara Aldi itu supaya tidak terlambat bangun tidur coba? Saya akan tidur jam 9 malam. Kira-kira apa yang Aldi akan lakukan? Siapa yang akan Aldi libatkan supaya itu tidak tidur larut malam? Saya akan minta alarm atau menyuruh mama atau kakak untuk membangunkan saya lebih awal. Oke, alhamdulillah ternyata Aldi ini mau merubah sikapnya yang semula tidur jam begadang, nanti akan tidur lebih awal ya, jam 9. Janji sama Bapak berarti akan menyetar alarm, meminta bantu sama mama atau sama kakak untuk dibangunkan. Satu hal lagi Aldi ini harus janji sama Bapak bahwa Aldi ini setelah salat subuh nanti Aldi itu tidak tidur lagi karena berbahaya loh kalau tidur. Jadi Aldi itu bisa melakukan olahraga ringan di halaman rumah seperti menyapu ya kan, menyiram tanaman gitu. Apalagi kayak memberi ternak unggas seperti memberi makanan ayam, makanan bebek. Pokoknya meringankan pekerjaan orang tua ya Aldi ya. Janji sama Bapak? Janji Pak. Alhamdulillah. Bapak berharap Aldi akan merubah sikap Aldi dan menjadi lebih baik lagi, anak yang soleh, patuh, disiplin dan kebanggaan orang tua. Terima kasih atas segala kerjasamanya Aldi. Silakan masuk ke kelas ya. Ya Pak. Oke. Kasus kedua, Zulfaka yang tidak melaksanakan piket kelas. Sebagai wali kelas, tindakan saya menggunakan penyelesaian segitiga restitusi berikut tayangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Zulfaka, silakan masuk, silakan ambil kursi, silakan duduk. Siapa? Oke. Gimana kabar Zulfaka hari ini? Sehat? Sudah sarapan pagi? Alhamdulillah sehat Pak. Udah makan di rumah tadi. Oke. Seharusnya kan Zulfaka di kantin ya, malah Bapak panggil ke sini. Nggak apa-apa nih mengganggu waktu istirahatnya. Iya, nggak apa Pak. Udah makan di rumah soalnya. Oke. Sebenarnya Bapak panggil Zulfaka ke sini itu karena sebagai wali kelas Zulfaka, Bapak ingin menanyakan. Sebenarnya Bapak sudah lama sih memperhatikan Zulfaka dan Bapak sudah menanyakan kepada teman sekelas Zulfaka. Kata teman, Zulfaka ini sudah 3 kali tidak piket. Benar tidak? Benar Pak. Iya Pak. Kenapa Zulfaka tidak mau piket? Jadi kan Zulfaka datangan terlambat Pak. Jadi pas Zulfaka lihat kelasnya udah rapi, jadinya Zulfaka malas nyapu Pak. Malas nyapunya karena udah rapi. Oke, baik Zulfaka, sebenarnya tidak apa-apa sih sebenarnya, karena kan setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Dulu Bapak juga seperti itu. Bapak waktu ke sekolah juga pernah kalau disuruh piket itu pasti bawaannya itu pengen pasti nanti dikerjakan teman, sudah rapi gitu. Jadi Bapak malas seperti itu. Setelah Bapak pikir, ternyata kasihan ya kawan saya kayak mengangkat kursi sendiri, mengatur meja sendiri. Kalau alangkah baiknya kalau Bapak yang membantu, jadi sama-sama meringankan pekerjaan, jadi lebih cepat selesai. Karena itu bukan tanggung jawab mereka sendiri, tapi juga tanggung jawab Bapak, sehingga itu adalah tanggung jawab bersama.
namun Bapak ingin menanyakan, Bapak tidak menyalahkan Zulfaqar di sini. Bapak ingin mencari solusi yang tepat agar Zulfaqar ini dapat menyelesaikan permasalahan Zulfaqar kenapa tidak mau namanya piket di kelas. Coba Zulfaqar cerita lo yang jujur, apa alasan Zulfaqar tidak piket di kelas? Baik Pak, saya malas menyapu Pak, karena kan menyapu tuh pekerja murid cewek Pak. Nah, inilah pernyataan yang salah. Dalam piket di sekolah itu tidak ada perbedaan yang mana yang namanya pekerjaan siswi, yang namanya pekerjaan siswa. Sama saja, tidak, yang namanya piket itu tidak membedakan gender, mana laki-laki dan perempuan. Tidak salah kan kalau murid perempuan itu bisa mengangkat kursi, mengatur meja, menyiram tanaman atau membuang sampah. Begitu juga laki-laki. Tidak ada yang salah jika laki-laki itu perempuan itu laki-laki bisa menyapu ataupun mengepel, ya kan? Bukan pekerjaan perempuan itu. Jadi di sini Zulfaqar dilatih. Disinilah suatu saat nanti Zulfaqar itu pasti sudah gede, sudah besar, berumah tangga. Memang pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan nanti oleh istri Zulfaqar. Namun ada suatu saat istri Zulfaqar itu kayak sakit, melahirkan, menyusui dan sebagainya, mengurus anak, sehingga Zulfaqar itu harus bisa mengerjakan sendiri seperti mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, membersihkan rumah ya. Nah, sekolah ini adalah acuan utama, melatih sejak dini, mensimulasikan Zulfaqar supaya kedepannya nanti sudah bisa mengurus rumah tangga. Apakah Zulfaqar sudah tahu mengenai keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Alhamdulillah, sebab di pertemuan pertama kemarin sudah Bapak jelaskan mengenai tata tertib di sekolah ini. Kira-kira Zulfaqar melanggar keyakinan kelas apa nih? Kebersihan dan tanggung jawab Pak. Oke, berarti Zulfaqar berjanji sama Bapak kedepannya akan bertanggung jawab dan melaksanakan piket ya? Baik Pak, saya akan berjanji untuk melaksanakannya Pak. Oke, alhamdulillah. Kapan dilaksanakan dan apa saja yang akan Zulfaqar lakukan? Saya akan membantu mengatur meja atau kursi, menyapu, menyiram tanaman dan lain-lain. Dan saya akan melaksanakan piket pada saat hari saya piket. Oke, alhamdulillah karena Zulfaqar sudah mau berubah dan berjanji sama Bapak. Terima kasih banyak. Semoga Zulfaqar menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih Zulfaqar. Silahkan kembali ke kelas ya. Dari tayangan dua kasus video tersebut menggunakan penyelesaian segitiga restitusi, akhirnya siswa saya mulai berubah ke arah yang lebih baik. Ini cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ali. Saya berasal dari kelas 10 Merdeka 1. Saya adalah siswa yang terlambat ke sekolah, dan saya adalah siswa yang kurang berprestasi di kelas. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Hasan, saya akan janji akan ke sekolah lebih awal lagi. Terima kasih atas diskusi dan motivasi. Sukses selalu Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaqar Riyandi. Saya dari kelas 10 Merdeka 1. Saya adalah siswa yang malas mengerjakan piket di kelas. Dan setelah saya berdiskusi dengan Pak Hasan, saya akan berjanji lebih bertanggung jawab dan akan rajin melaksanakan piket di kelas. Terima kasih atas diskusi dan motivasinya. Sukses selalu Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kompak guru penggerak di seluruh Indonesia. Terima kasih. Salam anu ramene. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.